Rahman Zakia wa hikmah bisolihin. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali dengan Zoom kita. Puji syukur lagi diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, diberi keistiqomahan hingga kita bisa mengungkapkan rasa syukur semuanya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan, ini Pak Jamal ya, poin 4 ya. Ya, poin 4. Baik, kita mulai. Kana min tadbirillahi ta'ala li ahlil kahfi lil muksi fihi raqidin sanawatin raqidin salasimi'ah wa tis'i sanawat ilqa'an naum alaihim wa mana'ahum nasima li'annan na'ima idza sami'a intabaha summa ba'athathum min ba'di naumihim summa tila'in nas ala syati. Poin keempat dari fiqhul hayat ini, di antara tadbir pengurusan, perhatian, perawatan Allah terhadap ashabul kahfi untuk tinggal di dalam kahfi dalam keadaan tidur beberapa tahun, 309 tahun, dan mana'ah menghalangi pendengaran mereka. Saya ulangi. Kana min tadbirillahi ta'ala li ahlil kahfi lil muqsi fihi raqidina salasimi'ati sanah wa tisni sanawat ilqa'un naum. Ilqa'an naum itu khobar kana. Di antara pengaturan Allah kepada ahli kahfi yang tidur 309 tahun. Muksi di sini bukan ayat Raqidin tidur. Apa itu? Ilqa'un naum alaihim. Yaitu menidurkan mereka. Ya. Dan menghilangkan pendengaran mereka. Kenapa? Li'annan na'im idza sami'a intabah. Sebab orang tidur kayak apapun nyenyaknya, kalau dengar sesuatu bangun. Summa apa ini? Ya, bi satahum atau dari ilqa'a. Kemudian membangunkan mereka mimba dinaumihim dari tidur. Summa tila'an nas ala sya'nihim. Kemudian kedatangan orang atau bukan kedatangan, mengetahuinya orang-orang terhadap keadaan mereka. Udah apa? Dipaham? Pak Jamal tolong gedein dikit. Ini tulisannya kecil. Coba ya, ini sedang. Tapi aneh ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, pas ya. Jadi mereka masuk kahfi karena membawa iman dan menyelamatkan iman, ya diurus oleh Allah. Bagaimana Allah mengurusnya?
Yang pertama ditidurin, dibikin tidur. Yang kedua dibikin nggak denger. Yang ketiga dibangunin. Yang keempat diketahui oleh orang setelah bangun. Itu bagian dari pengurusan Allah. Maka tidurnya kita, bangunnya kita, beraktivitas kita, diputarnya waktu dari siang malam. Malam siang lagi ada duha, maka jadi bergelik. Itu semua adalah bagian dari pengurusan Allah terhadap kita. Demikian pula Ashabul Kahfi. Gitu. Nah, Zoom-nya kita alhamdulillah rutin, mudah-mudahan sampai hari kiamat. Gitu. Itu Allah yang atur, diatur. Akhirnya kesimpulan globalnya tak ada satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk. Semuanya diatur oleh Allah. Ya, diatur. Dan diciptakannya iblis juga bagian dari pengaturan Allah. Ya, betul. Wa kana iqazuhum min ajli ikhtibarin nas lima'rifati miqdari muddat labsihim. Wa kana iqazuhum, gitu. Bangunnya mereka min ajli ikhtibarin nas itu khobarnya. Bagian dari ujian terhadap manusia untuk mengetahui masa eh, masa tidurnya mereka. Coba kalau nggak dibangunin mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu selamanya nggak tahu karena nggak dibangunin. Kalau selamanya nggak tahu, bagaimana mungkin dia tahu berapa lama Ashabul Kahfi menginap? Oh, gitu. Wa qauluhu lina'lama ayul hizbaini ahso lima labisu seterusnya. Maknanya, firmannya yang berbunyi agar kami tahu siapa di antara dua kelompok yang hitungannya lebih tepat gitu. Maknahu lina'lama dzalika maujudan agar kami ketahui bahwa itu ada. Wa illa faqad kana Allah Ta'ala alima ayyal fariqaini ahsal aman. Kalau tidak ada peristiwa Ashabul Kahfi, tidak ditidurkan, tidak diambil pendengarannya, tidak dibangunkan, tidak diketahui oleh manusia, Allah menjadi nggak tahu. Ada dua kelompok. Walaupun sebenarnya tanpa itu pun Allah udah tahu. Lina'la mazalika maujudan. Agar kami bisa tahu hal itu adanya. Wa illa faqad kana Allah Ta'ala alim ayyal fariqaini ahsal amad. Betapapun itu tidak ada, padahal Allah juga udah tahu berapa lama. Wal fariqon awil hizban, dua kelompok tadi, al-fityah alladzina dhannu labsahum qalilan. Kelompok pertama yaitu pemuda Ashabul Kahfi itu sendiri yang mengira bahwa tidurnya sebentar. Wa ahlul Madinah alladzina bu'isal fityatu ala ahdihim hina kana indahumut tarikh li amril fityah. Kelompok kedua yaitu penduduk kota itu sendiri. Kota apa temporer itu? Tarsus ya. Ya, yang di mana pemuda itu Bu Isa dibangkitkan ala ahdihim di zaman mereka. Hina kana indahum ketika di sisi mereka
tarikh, ada tanggal sejarah terkait dengan persoalan perkara anak muda. 309 tahun dia tidur. Oke, generasi udah berganti. Terus dibangunkan oleh Allah keluar gua cari makanan. Akhirnya orang pada tahu apa yang diketahui dulu peristiwa ini di zaman itu rajanya itu terjadinya tanggal sekian. Nah, gitu. Udah mereka ngitung-ngitung. Maka terjadi dua kelompok. Pertama, kelompok orang-orang rakyat penduduk setempat itu sendiri yang menyebutnya mereka udah lama sekali ini tidur gitu. Yang kedua, kata Ashabul Kahfi itu sendiri. Berapa lama tidur? Baru sebentar. Gitu. Ya, semuanya itu adalah bagian dari kuasa Allah. Semua itu adalah bagian dari pengaturan Allah. Dan pengaturan Allah terhadap atau dalam konteks peristiwa Ashabul Kahfi yang dikagumi luar biasa, maka surat ini enggak, itu mah enggak luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah gitu, menciptakan langit dan bumi. Iya. Penduduk dunia sekian, sekian miliar. Itu luar biasa, diatur oleh Allah. Ya, diatur. Tak mungkin nggak diatur. Tak mungkin nggak diatur. Lagi-lagi semuanya adalah menunjukkan kuasanya. Nomor 5. Inna sifati haula'il fityati awil jama'ati minasyubban annahum amanu billah. Di antara sifat mereka para pemuda Ashabul Kahfi yaitu pertama, iman kepada Allah. Wa alhamallahu qulubahum as-sabra was-sabat. Yang kedua, Allah berikan masukkan ke dalam hati mereka rasa sabar dan keyakinan sabat kokoh. Wa tiga, wazadallahu fi imanihim bitaisir lil amalis soleh. Allah tambahkan keimanan mereka dan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Minal inqita' ilallahi ta'ala wa muba'adatin nas wa zuhdi fid dunya. Apa di antara amal solehnya? Memutuskan diri untuk berhubungan dengan orang hanya kepada Allah. Minal inqita', memfokuskan gitu jadinya. Memfokuskan diri hanya kepada Allah dan menjauhi manusia serta zuhud di dunia. Zuhud nggak mementingkan dunia, apa adanya saja. Itu pelajaran dalam apa namanya yang diambil dari peristiwa Ashabul Kahfi. Berikutnya Pak Jamal, apa ada yang keenam? Wa kana min athari syiddati azimatihim wa quwwati sabrihim allati a'taha Allahu lahum annahum a'lanu amamal kuffar. Di antara pengaruh dahsyat atas tekad dan kesabaran yang kuat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka a'lanu memproklamirkan keimanan mereka amamal kufar. Bagaimana ceritanya yang direkam Al-Quran? Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunih ilahan laqad qulna idan syatata.
Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan berdoa, meminta kepada selainnya sebagai Tuhan. Ya, laqad qulna, kalau kami lakukan ada Tuhan lain selain Allah, laqad qulna idzan syatata. Berarti kami telah mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Syatata, keterlaluan. Wa kanu yatazakkaruna sya'na imanihim. Mereka ada 9 atau 8 orang itu saling ingat mengingatkan terkait dengan iman mereka. Faqala ba'duhum haula ahlu asrina wa baladina abadul asnam taqlidan min ghairi hujjah. Fahalla ya'tuna bihujjah ala ibadatihim as-sanam. Itu muzakarah mereka. Mereka itu orang-orang di zaman kita dan di negeri kita pada nyembah berhala karena taklid tanpa argumen, tanpa dalil, tanpa hujah. Kenapa ya? Mereka tidak mengemukakan dalil atas penyembahan mereka terhadap berhala yang dilakukan. Itu diantara muzakarah mereka. Bingung kan? Kita juga bingung. Kenapa ya? Itu ada proyek PSN. Bingung gitu. Terus apa? Strategi proyek ya, strategi nasional. Bingung, sebingung-bingungnya dilakukan oleh penguasa. Konstitusinya penguasa itu harus berpihak kepada rakyat, memikirkan kesejahteraan rakyat. Mereka anak cucu para pejuang yang memerdekakan negeri ini. Ada kekayaannya. Kok gitu? Dikasih pengembang, notabene Cino semua. Heran apa enggak? Heran. Mereka Ashabul Kahfi itu heran. Kenapa pada nyembah berhala? Jadi eh, keputusan-keputusan yang luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa itu berhala. Ditaat atau enggak? Ditaat. Demi kepentingan dunia. Merusak yang seharusnya dia berhak, ya, berhak atas untuk menikmati kekayaan. Kasih karpet merah bahasa politiknya dengan berbagai macam argumentasi. Semuanya dilatar belakangi, didorong oleh pikiran yang berlandaskan nafsu untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Akhirnya porak-poranda bangsa ini. Heran apa tidak? Heran, heran. Iya, ini dia. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajaran. Yang keenam, laqad qala Allahu lahum aw qalu li ba'dihim. Allah berkata kepada mereka atau bisa juga mereka satu sama lain saling berkata. Tidak tazaltum qaumakum. Apabila kalian tinggalkan kaum kalian. Fa'awau ilal kahfi. Kemudian mereka pergi. Fa'wu ini ya, maaf. Fa'wu ilal kahfi. Pergilah ke gua. Talmurukum rahmatullah. Maka pasti rahmat Allah akan meliputi kalian. Wa yuhayyi'ullahu lakum ma tartafiquna wa tantafi'una bihi min syu'unil hayat. Allah pasti akan menyediakan apa saja yang bisa menemani kalian dan kalian ambil manfaat terkait dengan kehidupan kalian di dalam gua selama 309 tahun.
Catatannya yaitu tinggalkan kaum secara fisik dan tinggalkan keyakinan mereka karena mengancam keselamatan fisik. Kenapa? Pasti Allah akan melindungi, menyiapkan kebutuhan apa saja yang kalian butuhkan dalam hidup. Tuh. Tentu dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Bagaimana cara Allah dalam konteks Ashabul Kahfi? Itu ditidurin 309 tahun dan seterusnya. 7. Kana min rahmatillahi bihim wa lutfihi bihim ba'dar raqad anna syamsa tatanaha anhum wa tamilu jihatal yamin wa jihatal shimal. Di antara sayang dan lembutnya Allah kepada mereka setelah mereka tidur, sampai tidur. Apa itu kelembutan Allah? Matahari menjauh, tatanaha anhum, dari mereka. Matahari bukan fisiknya, cahaya. Secara fisik mah dia beredar di porosnya masing-masing. Umpamanya teduh, itu gak masuk kategori dijauhi dari mereka. Lalu kemudian condong ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, maksudnya si Ashabul Kahfi itu ya bolak-balik bolak-balik pada saatnya sehubungan dengan adanya matahari atau tidak, karena kehidupan mereka tidur itu hidup tetap membutuhkan sinar matahari. Ai an yaminil kahfi wa an shimali. Jadi berbalik ke sebelah kanan gua, sebelah kiri. Fala tusibuhum fi ibtida'in nahar wala fi akhirin nahar. Maka tidak memberi musibah kepada mereka, baik di awal siang maupun di akhir siang. Musibah terhadap badan. Coba kalau nggak balik-balik, rusak badannya karena dinginan bagian tanah. Itu maksudnya. Wa kana ra'i yahsabuhum ayqadha. Orang yang melihat mengira mereka itu bangun. Maksudnya tidak tidur. Li'anna a'yunahum kanat maftuhah. Sebab matanya melek. Wahum naimun. Padahal tidur. Di antara kita ada yang tidurnya melek. Pas dilongok, belum tidur. Tuh masih melek. Padahal udah tidur. Wa anna kalbahum basitun zira'aihi fi babil kahfi li harasatihim. Anjing mereka duduk derum ya, bahasa Betawinya. Duduk di atas dua lengannya di depan pintu kahfi untuk menjaga mereka. Wa huwa naim misluhum atau mislahum. Padahal tidur juga. Wa min lutfihi ta'ala bihim aidan, di antara kelembutan Allah juga kepada mereka, taklibuhum nahiyatal yamin wa nahiyatas shimal, bolak-baliknya posisi mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya. Li'alla ta'kulal ardu luhumahum, agar badannya dagingnya tak dimakan tanah. Wa kana taklib min fi'lillah, bolak-balik posisi mereka ke kiri ke kanan itu perbuatan Allah. Wa yajuzu ayyakuna min malak bi amrillah, bisa jadi juga perbuatan malaikat atas perintah Allah. Malaikat balikin ke kanan, balikin ke kiri gitu. Fayuntasabu ilallahi ta'ala. Karenanya dinisbahkan kepada Allah. Wa nuqallibuhu zatal yamini wa zatas shimal. Kami, karena ada keterlibatan orang lain, pihak lain, yaitu malaikat. Ya, berikutnya
8. Yajuzu ittikhazul kilab lil hajah wasaid wal harasah. Pelajaran lain terkait cerita ini boleh memelihara anjing karena kebutuhan, karena untuk berburu, karena untuk menjaga. Nah, bolehnya ini bukan serta-merta menjadi bahwa anjing tidak najis, bukan. Tapi tetap secara prinsipal dia najis. Hingga secara teknis bagaimana menghindari dan menegakkan hukum Allah terhadap najis harus diperhatikan. Apakah dia untuk berburu, apakah dia untuk harasah menjaga, atau kebutuhan lain. Iya, dia binatang tetap binatang, betapapun cerdas. Maka ada saudara-saudara kita, orang-orang kita yang pelihara anjing, di antara cara yang diperhatikan, udah kasih kandang nggak keluar, jauh di sana, bagi halamannya yang luas. Ya, itu udah waktunya dicuci, cuci semprot, ya, dimandiin tanpa harus disentuh. Bagi yang bermazhab Syafi'i, anjing najis. Oke, warada fi sahihi Muslim an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manik tana kalban illa kalba saidin au masyiyah nukiso min ajrihi kulla yaumin qiraton. Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing buruan atau anjing ternak masyiyah, maka nukiso dikurangi pahalanya, pahala amalnya. Setiap hari 2 kirot. 2 kirot itu ya dua anu lah, 2 gram, 2 apa ya? Kirtun. Nah, nanti dicari siapa. Jadi satuan ukuran terkecil. Kita kadang-kadang nyebutnya ya dua, paling seujung kelingking. Setiap hari. Hadis ini memberi informasi terkait dengan melihara anjing. Gitu. Kalau anjing buruan nggak apa-apa. Karena lingkungan mendesak seseorang harus pelihara anjing buruan. Anjing buruan standarnya yang boleh dimakan hasil buruannya, yaitu anjing yang terdidik. Terdidik bahasa Al-Qur'annya mukallibin. Dididik. Kayak Kirot, apa gak? kirot, Apa? karat, Kirat apa? karat, Hah? karat, satuan karat. Oh, karatan. Ya, Sekira maksudnya karatan. 24 karat gitu kan. Iya, Kirot kirat. dari asa Ya, Arab berarti. karat. Bener ya. Cuma beda dikit. Kirat, karat. Iya, gitu karat. Beda dengan karatan besi. Beda ya. Itu mah hoax kalau gitu. Ya kalau karatan besi itu bahasa lainnya soda. Karatan. Eh, hati juga kadang-kadang disebut sodaul kulub. Dengki, iri itu soda nifak, sodaul kulub. Karatannya hati. Kotor maksudnya. Ya Ya, kita kembali ke sini. Ya, artinya udah karatan tuh pada para koruptor gitu, udah kotor maksudnya. Iya. Jadi tadi batasan anjing buruan boleh hasilnya dimakan. Anjingnya udah terdidik, namanya mukallibin atau mukallabin dari kata kalbun. Apa itu indikatornya? Dia ngerti. Pokoknya ada kijang, suruh tangkap. Tangkap, dia tangkap. Sampai di tengah jalan, stop, jangan. Enggak di sana. Tuh, ya, ya, itu namanya anjing buruan, terdidik. Ya, terus kalau disuruh tangkap, gigit, nah, lehernya gigit.
Dan memang singa kalau berburu yang di kerbau itu digigit lehernya. Wah, buntut mau. Udah, keburuan mati. Dibawa ke tuannya. Maka kalau ada luka gigit itu dikorek nanti. Dan lagi dikorek, dipotong, nggak dibuang. Ya, dibuang, nggak dimakan. Nah, dan lagi ngelepasnya Bismillahirrahmanirrahim. Atau nggak pakai Ar-Rahman, Bismillah. Gitu. Tangkap ayam. Iya. Wa kalbul masya al mubah, anjing peliharaan yang boleh, ya. Ittikha mana? Kalbul masyiatil mubahi ittikhazuhu, yang boleh dipelihara, diambil indal Imam Malik, menurut Imam Malik, huwallazi yasrahu ma'ahu lalladzi yahfazuha fid dar minas sarraq. Anjing peliharaan masyiyah ternak adalah anjing yang dilepas bersamanya, ya, bersamanya, bersama yang lain, sudah dipercaya. Terus lalladzi yahfazuha fiddar minasarraq, bukan anjing yang dipelihara di rumah untuk menjaga pencuri, bukan. Wa kalbuz zar'i, apa ini, anjing zar'i kan pertanian, ya, dipakai gitu untuk menjaga babi, tikus. Oh, di daerah Garut luar biasa. Atau di tempat yang lain ada tanaman pertanian ganggu sama babi. Tuh diperlukan itu anjing. Namun tetap sejauh itu bagi mereka yang bermazhab Syafi'i jangan sampai ada tersentuh karena dia najis. Iya. Huwallazi yahfazuha minal wuhush bilail au bin nahar, yaitu anjing yang dipelihara untuk menjaga binatang buas, baik malam maupun siang. La minas surrok, bukan menjaga dari pencuri. Waqad ajaza ghaira malik ittikhadzal kilab lisarrak fil masyiyah wa zar'. Dan ada juga yang membolehkan, ya, selain Imam Malik, menjadikan anjing sebagai pencuri binatang, wazar, dan tanaman. Nah, ini maksudnya mencuri binatang tadi itu berburu, ya. Zar'i juga tanaman. Tanaman yang diambil terus anjing uber. Itu gitu maksudnya, bukan dia nyabut sendiri gitu. Ya, berikutnya ya. 9. Yantafi'ul insan bi suhbatil akhyar wa mukhalatatis sulaha, ulama, sulaha, ya, ulama wal aulia. Boleh seseorang mengambil manfaat dengan berteman kepada orang-orang baik dan bergaul kepada orang soleh dan para wali. Bidalil ja'al kalbi ahlul kahfi mislahum, dengan dalil bahwa ahlul kahfi seperti mereka, menjadi anjing, ahlul kahfi menjadikan anjing seperti mereka. Innahu kalbun, itu anjing,
ahabba qauman, senang sama orang, senang, tidak mengganggu. Wa zakarallahu ma'ahum. Dan Allah menyebutkan anjing itu senantiasa bersama mereka. Tuh, karena senangnya anjing. Lihat terus. Oh, itu kalau dilihat suka nonton di media sosial luar biasa. Ya, tidak semua. Apa luar biasanya? Ya, ada anjing nolong kucing. Ada kucing nolong anjing. Ada anjing nolong orang. Ada, saya cuma sekedar cerita yang dilihat. Ada anak anjing, ada ikatannya rantai. Terus kelilit di ban mobil tronton. Kelilit, ya nggak bisa lari. Kalau mobil jalan, udah pasti itu kelindes. Pasti kelindes. Terus tuh supirnya mau naik mobil, mau berangkat. Lah induknya, malah bukan induknya kayak anjing lain. Gimana cara nolongnya? Dia sendiri nggak bisa. Si anjing gitu. Akhirnya udah dia gonggong supirnya itu. Diambil jaketnya yang lagi di tangan, belum dipakai. Terus dibawa lari mendekat. Mendekat ke ban. Yang di kolongnya ada anak anjing. Begitu. Ya. Oh iya, paham. Wah, cerdas itu anjing. Oke, kita teruskan. Rawah Muslim fi sahihihi an Anas ibni Malik qala. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih dari Anas putra Malik. Anas berkata, "Baina ana wa Rasulullah kharijan minal masjid." Saat kami berdua Rasulullah keluar dari masjid, falaqaina falaqiyana rajulun inda sayyidatil masjid faqala. Ada orang menemui kami di depan masjid. Siddah ya, siddah pagar, pagar masjid, pintu masjid boleh. Faqala, orang itu bilang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah, kapan kiamat? Kalau Rasulullah SAW, ma'adadalah, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Qala, dia berkata, si rajul, pakaan rajul istakan. Nah, ini qala siapa yang berkata? Ya, rajul. Seolah-olah yaitu istakana, mencari ketenangan. Summa qala, ya Rasulullah, ma'adadta laha katsiras salah wala siyam. Ma'adadtu laha. Apa ini sebentar ya. Summa qala, ya Rasulullah, ma'adadtu laha. Apa a'dadtu? Apa a'dadta ya. Katsirus salah wala siyam wala sadaqah. Orang itu berkata, ya Rasulullah, apa yang harus aku siapkan untuk hari kiamat? Banyak sholat, tidak puasa, tidak sedekah. Walakinni uhibullah wa rasulah. Cuma aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala fa anta ma'aman ahbabta. Maka engkau akan bersama orang yang kau cintai. Wow, sudah. Ini eh, kan Nabi berkata, ya, menjawab saat ditanya kapan kiamat. Emang udah punya persiapan apa? Biasa itu. Kita mau biasa juga begitu. Terus, pakaian rajul istakana. Dari sakinah.
mencari taknya, mencari jawaban yang menenangkan. Summa qala, karena mencari jawaban yang menenangkan, dia nanya lagi, ya Rasulullah, ma a'dadtu laha, aku tidak, jadinya manya nafi, tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadapi kiamat. Banyak sholat tidak, puasa tidak, sedekah tidak. Cuma aku cinta sama dan Rasulnya. Senang aja. Maka Nabi bersabda, fa anta ma'aman ahbabta. Maka engkau nanti hari kiamat bersama orang yang kau cintai. Tuh, ini harus pikirnya, memahaminya harus tenang. Padahal dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak sedekah. Tapi nanti hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Karena waktu hidupnya dia cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Paham maksudnya? Ini bukan untuk kita pelajarannya. Sehingga kemudian kita contoh. Gak penting sahabat, yang penting cinta Rasul. Bukan begitu. Ini memberi informasi tentang kadar keimanan, keislaman yang lagi nanya. Nah, sebab kalau jawabannya tidak, tak mungkin kamu masuk surga. Kalau hanya sekedar seneng aja. Kalau dijawab begitu, khawatir dia masih berontak. Tuh, ada kecenderungan dia lebih menjauh. Kita juga begitu sama anak kita. Main itu ya, izin main itu pisau sebentar. Oh iya nggak apa-apa. Nah ntar kalau udah ituan baru diapain namanya. Kalau sudah seneng sama kita, maka apa yang kita perintah dia nah. Kalau sudah seneng sama Allah, seneng sama Rasul, maka apa kata Allah, kata Rasul, nurut dia. Nurut. Itu maksudnya. Apalagi menghadapi orang yang mualaf. Kayak begitu dakwah Al-Quran. Ketika saja yang turun itu bagaimana iman kepada Allah, bukan bagaimana menyembah syariat, sholat, zakat, apalagi zina, maka Aisyah berkomentar. Seandainya Al-Quran ayatnya yang pertama-tama turun, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini ya, pasti mereka akan kabur. Tuh, gitu. Ya, pendidikannya. Oke, berikutnya Pak Jamal. Nah, ini. Wa aksarul mufassirin ala annahu kalbun haqiqatan wa kana li saydi ahadihim aw li zar'ihim aw ghanamihim wasmuhu qitmir kalbu apa itu? Kalbu Anmar wa sahih annahu Zubairi. Kayaknya catatan kaki ini. Pendapat mayoritas mufassir bahwa anjing ada di Ashabul Kahfi itu anjing beneran, ya. Atau anjing yang diceritakan sebagai boleh dipelihara. Pertama, lisaidi ahadihim au li zar'ihim au qanamihim. Anjing mereka yang boleh itu dipelihara untuk berburu, untuk bertani, menjaga pertanian, menjaga binatang ternak.
Wasmuhu Kitmir. Nama anjing Ashabul Kahfi itu Kitmir. Kalbun Anmar. Saya nggak paham Anmar. Wasahih annahu Zubairi. Kalau tidak salah ini warna kali ya. Iya sudah. Kita abaikan aja dulu. Itu terkait dengan nama anjing. Itu Kitmir. Anjingnya namanya. Anjing itu juga memang dipelihara oleh banyak orang jenisnya. Dipakai berburu. Juga dipakai untuk bertani. Atau menjaga pertanian maksudnya. Menjaga binatang ternak juga. Namanya Kitmir. Nomor 10. Alqallahu alaihimul haibah wal mahabah wal waqar. Walau syahadahum insan asrafa alal harbi minhum. Allah memberikan kepada mereka ashabul kahfi al-haibah. Rasa takut. Awil mahabah. Hebat. Awil waqar. Hormat terhadap dirinya, jaga diri. Paham maksudnya? Haibah takut. Bapak Ibu, ini ada Bu Opi, Bu Isa, ada Ulya, Bu Ika, ada Bu Rina, umpamanya. Ada yang ngajak ke IKN. Wah, takut. Tuh, namanya haibah. Takut menjadi terlibat dengan kemaksiatan. Ada yang ngajak ke pik, takut. Ada yang ngajak ke apa namanya pertunjukan siapa itu Lady Gaga, takut. Nah, mereka ini Ashabul Kahfi Allah limpahkan, curahkan, berikan kepada diri mereka al-haibah, rasa takut. Awil mahabah, sama rasa takut juga. Takut pada kemaksiatan. Kedua al-waqar. Waqar itu kehormatan, kemuliaan. Kemuliaannya dirinya. Posisi diri selalu berada dalam syariatnya itu lebih mulia dan itu waqar. Walau syahadahum insan, kalau ada orang melihat mereka, asrafa alal harbi minhum. Hampir-hampir lari. Takut ketularan. Ya, ketularan sifat. Apalagi orang-orang yang banyak maksiat. Enggak, jangan deketin terus. Wamtala aqalbuhu khaufan wara'ban minhum. Dan kemudian hatinya penuh rasa takut kepada mereka. Baik secara fisik maupun non-fisik. Yang dekat-dekat ntar diajak. Kalau model kita, umpamanya suka, udah masuk ke rumah aja karena takut. Jangan sampai ketemu, jangan sampai diajak ngomong. Paham? Itu sifat. Kalau Ibnu Atiyah berkata, wasahih fi amrihim anallaha azza wa jalla hafidhalahumul halah allati namu alaiha. Yang benar menurut Ibnu Atiyah terkait dengan persoalan mereka bahwa Allah menjaga kondisi mereka saat mereka tidur. Ya, halah allati namu alaiha, yaitu menjaga kondisinya. Litakuna lahum wa lighairihim fihim ayah. Apa tujuannya? Agar menjadi tanda kebesaran Allah, baik bagi mereka Ashabul Kahfi maupun buat orang lain, fihim mereka. Falam yubla lahum saubun walam tughayyar sifah. Bajunya nggak ada yang rusak. 309 tahun. Bajunya nggak rusak. Sifatnya juga tidak. Sifat maksudnya keimanan.
Walam yunkar nahid ilal Madinah illa ma'alimal ardi wal bina. Walam yunkir ya an-nahid ilal Madinah. Mereka bangun lapar. Terus mereka mengutus seseorang atau beberapa orang. Nah, yang diutus keluar gua, masuk kota cari makanan, dia tidak mengingkari ilal Madinah kepada anak sebentar. Walam sebentar ini baterainya ya. Ya. Orang yang diutus untuk mencari makanan ke kota itu tidak mengingkari apa? Tanda-tanda ma'alimal ardi wal bina, tanda-tanda keadaan tanah, bumi, lingkungan maksudnya, dan bangunan. Maksudnya apa? Biasa aja. Bu, siapa? Kita lah di kota ini udah 20 tahun. Pas pulang kampung, ini kayaknya bukan kampung kita nih. Itu maksudnya. Itu baru 20 tahun. Udah beda. Tapi kalau 309 tahun, dia masuk kota lagi. Nah, diceritakan enggak kaget seperti halnya kita. Walau kanat fi nafsihi halah yunkiruha, lakanat alaihi aham. Sebab kalau saja pada dirinya muncul keingkaran terhadap kota yang dia datangi untuk cari makan itu, lakanat alaihi aham. Maka itu menjadi perhatian penting bagi pikirannya, membuat dia menjadi bertanya-tanya. Waduh, jangan kita di mana nih? Kampung orangnya, ya kok beda? kita, saya sering bilang kalau pulang kampung, Bekasi udah kayak kampung orang, kayak begitu. Boleh bayangkan secara psikologis sekarang yang di proyek PIK 2 Tangerang 172 hektar lebih akan mencapai 220 hektar. Udah kayak bukan kampung kita. Kita juga sering ketika ke Jakarta Utara masuk ke PIK 2 sana. Ya ampun, udah Cina semua. Gitu kurang lebih. Selesai. Itu bagian dari peliharaan Allah. 11. Ba'dar raqad wa taqlib aikhadahumullahu min naumihim ala ma kanu alaihi min hayatihim fi thiyabihim wa ahwalihim. Ini bagian kuasa Allah. Setelah tidur dan dibolak-balik selama 309 tahun, Allah membangunkan dari tidur mereka seperti keadaannya seperti sedia kala. Bajunya, badannya, pikirannya, sikapnya, tingkah lakunya, itu ahwalihim. Liyasiru ilat tasa'uli fima bainahum an muddati naumihim. Faqala ba'duhum. Agar mereka kok liyasiru ilat tasa'ul fima bainahum. Agar mereka menjadi terbangkit untuk bertanya satu sama lain tentang berapa lama tidur. Berapa lama tidur. Faqala ba'duhum labisna yauman aw ba'da yaum. Allah cerita. Sebagian mereka berkata, ya paling setengah hari atau satu hari. Waqala akhul rabbukum a'lam. Tuhan kalian lebih tahu berapa lama kalian tidur. 12 dalla qauluhu ta'ala fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuhal azka tu'aman al-ayah ala masyru'iyatil wakalah. Firman Allah yang menceritakan Ashabul Kahfi
berkata, fab'asu ahadakum, utuslah salah seorang kalian membawa uang. Warok itu daun, uang kertas. Bawa uang ini ke kota untuk mencari mana makanan yang lezat, yang enak, yang pantas. Ini menunjukkan boleh kita berwakil. Kita boleh berwakil. Wa ala husni siyasah wa talattuf fi dukhulil Madinah wa khurujiha wa syira'it ta'am min ahliha. Hatta la ya'lama ahlul Madinah bihim fa yaqtuluhum bil hijarah. Wa huwa akhbasul qatli. Nah, firman Allah yang berbunyi fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi falyanzur ayyuha ilal madinati falyanzur ayyuha azka, memberi dalil boleh berwakil, wa'ala, dan juga menunjukkan husnis siasah, harus hati-hati. Husni baik, hati-hati, jangan bertingkah laku aneh. Wat talatuf, talatuf berlemah lembut, masuk kota. Wa khurujiha, waktu keluar juga. Wa sura'it to'am, terus beli makan dari penduduk kota pada saat itu. Apa pentingnya? Hatta la ya'lama ahlul Madinah, sampai tak diketahui oleh ahlul Madinah bahwa dia itu orang asing. Kalau diketahui, fayaqtuluhum bil hijarah, maka dibunuh dengan dirajam, ditimpuk pakai batu. Wa huwa akhbasul qatli, pembunuhan yang paling sadis, yaitu dengan dilempar pakai batu, dirajam. Iya, yarjumukum. Wal wakalah ma'rufa fil jahiliyah wal Islam. Persoalan wakalah, berwakil, itu dikenal baik di kalangan jahiliyah maupun Islam, zaman jahiliyah maupun zaman Islam. Waqad wakkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabah. Rasulullah berwakil kepada sementara para sahabat. Fi tazwijihi min ba'din niswah, dalam menikahi, bukan menikahkan, menikahi sementara perempuan. Ya, ada istrinya yang nikahnya pakai wakil. Buat Rasulullah, kita juga boleh begitu. Dalam menikahi atau menikahkan. Wa wakala Urwah al-Bariqi fi syira'i adhiyah. Nabi pernah berwakil kepada Urwah al-Bariqi beli sembelihan korban. Wa wakala Ali ibn Talib radhiyallahu anhu akhahu. Ali juga berwakil kepada saudaranya, yaitu Aqilan Inda Utsman radhiyallahu anhu, di zaman Utsman gitu maksudnya. Iya, saudaranya Aqil berwakil ya. Iya, boleh berwakil. Wal wakalah inda aqdi niyabati iznillahi subhanahu fihi lil hajati ilaihi wa qiyamil maslahati fi dzalika. Wal wakalah, oh iya. Wal wakalah, berwakil, akdu niyabati, niyabatin ya, azinallahu subhanahu fihi lil hajati ilaihi. Wakalah adalah akad menggantikan, melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Wa qiyamil maslahah fi dzalika, dan menegakkan kemaslahatan dalam hal itu. Laisa kullu ahad yaqdiru ala tanawuli umurihi illa bima'unah min ghairi, sebab tidak semua orang dia bisa mengatasi persoalannya kecuali dengan bantuan orang lain. Aubit, apa itu? Bitaraffuhin,
Tarafuh saya nggak tahu. Rafi. Iya nanti dicari Pak Jamal. Au bitarafuh. Fa yas tanibu man yurihuhu. Maka kemudian dia mencari, tolab, mengganti. Yastanibu istanaba dari naba. Naba ketemu kata naib. Naib artinya wakil. Tambahan alif sinta menunjukkan mencari. Cari ganti. Man yurihuhu. Orang yang dia senangi. Yang memberikan ketenangan dalam jiwa. Wadallal Qur'anu fi ghairi hadhil ayah ala jawazil wakalah. Banyak ayat Al-Quran yang lain menunjukkan boleh berwakil. Mislu qawlihi ta'ala wal amilina 'alaiha. Amil itu wakil muzaki untuk menyampaikan zakatnya kepada mustahik. Idhabu biqamisi hadza. Sana pergi. Bawa nih bajuku. Cerita Yusuf pada surat Yusuf. Iya. Yusuf nggak percaya. Karena si Yusuf. Ayahnya siapa? Yakub. Nggak percaya bahwa si Yusuf diapain namanya? Diterkam binatang. Kalau nggak percaya nih lihat bajunya nih. Tuh, berdarah-darah. Waju berfungsi sebagai wakil. Wal wakala jaizah indal jumhur liman lam azara wa man lam liman lahu uzrun wa man la uzra lahu. Wakalah boleh menurut mayoritas ulama baik karena punya alasan atau tidak punya uzur. Wakala Abu Hanifah wa apa ini? Abu Hanifah wa Suhnun. Suhnun nama berarti ini nama orang. La tajuzu liman la uzra. Kalau nggak ada uzur nggak boleh berwakil. Semuanya akan nikah. Baliknya uzur boleh wakil. Uzurnya bagaimana? Uzurnya lagi safar. Itu uzur tuh diterima. Tak ada di tempat. Nggak mungkin pulang. Nggak dapat izin. Anaknya mau nikah. Boleh itu diwakili. Tapi uzurnya tak mampu. Tak terbiasa berucap. Pokoknya grogi. 99,9% nggak bisa. Nggak bisa terancam batal nikahnya. Nah itu boleh. Cuma ulama tetap berprinsip tidak boleh itu menurut fikih kalau dalam safar tak ada di tempat. Mana jalan keluarnya? Jangan ada di majelis nikah dia. Sono pergi dulu. Kalau pergi ke sana kejauhan. Jadi perginya formalitas. Sono ngumpet di kamar. Jangan ada di majelis. Kayak begitu fikih. Ya, iya. Wa dalilul jumhur hadisul Bukhari. Mayoritas ulama yang membolehkan itu tanpa uzur hadis Imam Bukhari. Dari Abi Hurairah al-Mutadammin taukilan Nabi yang berisi berwakilnya Nabi ta'aba di anwa'il bil untuk menyerahkan beberapa ontaknya wafa'an lidainihi karena membayar hutang. Waqala inna khairakum ahsanakum qada'an. Nah, bahwa yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus menunaikan tugas. Iya, menunjukkan boleh. Selesai. Nah, tinggal ada yang Pak Jamal mau sampaikan silahkan.
Baik, Ustaz, terima kasih Ya. pemaparannya. Kita beri kesempatan untuk tanya dan jawab. Silakan, Ibu Ika. Ya Ustadz, tadi Ya. jadi apa namanya tertarik. Pertama, berarti zaman dulu itu perkembangannya agak lambat ya Ustadz ya, karena 300 tahun si muda kahfinya itu pergi ke kota, kotanya belum banyak berubah gitu kan Ustadz ya. Jadi jadi dia nggak merasa ada yang aneh pas pas masuk ke kota, nggak merasa ada yang aneh. Kalau zaman sekarang kan kayak Jakarta aja setiap tahun udah ada gedung baru gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin karena keadaannya jadi perubahannya lambat gitu ya Ustaz ya. Apa seperti itu Ustaz? Itu satu. Nah, bagus. Satu, Ya, kedua, satu dulu ya. iya ya Ustaz. Nah, kalau saya nggak begitu memahaminya. Jadi cerita tadi bagian dari pengaturan Allah terhadap Ashabul Kahfi, maka dia nggak mengesankan dalam pikirannya ada banyak perubahan. Sehingga menimbulkan sikap biasa-biasa aja sih. Gitu. Terbayang ya. Apalagi betapapun dulu beda dengan sekarang, nggak ada perkembangan. Tapi kan durasi waktunya 309 tahun. Kita walaupun cuma dengan dugaan, dipastikan berbeda. Perbedaan yang paling menonjol itu generasi orang. Bagian dari pengaturan kelembutan mengurus Allah, mengurus mereka, mereka nggak merasa ada perubahan. Itu sebab kalau ada merasa menimbulkan gestur tubuh, mimik, pikiran, tingkah laku yang berbeda mencurigakan. Saya beri ilustrasi begini. Si A berteman sama si B akrab sekali. Pokoknya ceria. Satu ketika kita melihat si A sama si B nggak tegur sapa. Maka muncul, wah kayaknya ada apa-apa. Padahal enggak. Ada apa-apa itu bukan hubungan antara si A sama si B. Tetapi ada apa-apa itu dalam pikiran kita. Maka Allah limpahkan dalam pikiran mereka Ashabul Kahfi seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dalam konteks perubahan. Kalau saya melihatnya begitu. Sebab Nah, 309 karena itu tahun Ustaz, loh. karena mereka merasanya tidurnya cuma sebentar kali ya Ustaz ya. Jadi nggak ada yang nggak merasa aneh gitu Ustaz ya. Karena Jadi, mereka merasanya iya, itu bagian dalam dari pikiran mata mereka gitu rantai. kan. Iya, Ya. bagian dari mata rantai pengaturan Allah. Ya atau tidak? Pengaturan Allah. Kan halus sekali, maka disebutnya latif. Apalagi tengah Al-Quran itu. Wal yatalaffaz. Berlembut-lembut. Berlembut-lembut gitu. Ya, jangan macam-macam ya. Jangan pelangak-pelongo. Pelangak-pelongo. Apalagi ada videonya pelangak-pelongo. Orang aja punya kesan yang beda. Nah, saya diajak ngomong. Pelangak-pelongo. Katanya itu. Rapat konferensi. Iya, kalau saya memahaminya begitu. Iya, ada lagi yang lain. Yang kedua Ustaz, Ah, yang yang kedua. soal Iya. perwakilan. Perwakilan. Kalau zaman sekarang mungkin itu jadi idenya GoFood Ustaz ya. Mengutus untuk Oh, membeli makanan kan tuh Ustaz. saya nggak melihat tuh korelasi antara konsep perwakilan dengan apa GoFood.
GoFood babnya jual beli. Baik, emang jual beli. Maka itu rentan sekali. Bisa halal, bisa haram. Mana haramnya? Menimbulkan penyesalan. Oleh karena itu, kalau kita berinteraksi dengan GoFood itu, kita harus pasang-pasang niat yang baik. Bagaimana itu masuk kategori haram? Gurur. Kita ngelihat foto di promosi. Ya ampun, itu sawinya seger-seger. Apalagi apalagi ayam gorengnya. Oh iya iya, udah pesen yakin. Eh, pas sampai Masya Allah, umpama ya. Sebab tak menutup kemungkinan kayak begitu. Ya ampun, ini yang ini udah layu, sambalnya udah asam. Nah, kecuali barang-barang yang tidak bersifat konsumtif. Tidak bersifat konsumtif juga itu punya potensi untuk itu. Beli baju, wih cakep banget fotonya, ya tidak. Pas sudah beli, ya ampun bahannya bahan apaan ini, gitu. Nah, udahlah berpulang kepada yang bersangkutan. Tapi bahwa konsep berwakilnya yang tadi nggak boleh diabaikan, yaitu konsep amanahnya. Nabi berwakil kepada orang yang memang dipercaya. Kalau kita kan nggak ada jaminan berwakil kepada bukan cuma bang ojeknya mah dia amanah aja. Tapi kepada ono, pada pedagangnya, udah amanah udah barang langka. Iya. Sehingga secara umum Indonesia sebenarnya udah terlalu mendesak untuk berinteraksi dalam konteks jual beli kepada sesama yang amanah. Tapi susah banget, susah banget. Itu Ya, kenapa ya? Indomaret, itu Indomaret udah rame lagi. KFC udah rame lagi. Ya dah, Hmm. kalau Malaysia udah collab semuanya. Akhirnya barang mereka di gudang itu apa berpotensi rusak diobral semurah-murahnya. Susah orang Indonesia susah. Susah bersatu, susah disatukan, gampang diprovokasi. Apalagi beredar sekarang itu di Afrika sana, ya mereka menolak bantuan dari pemerintah. Bertonton beras karungan. Enggak terima. Kita yang butuh pekerjaan butuhnya. Nah kalau kita enggak, ya ampun cuma 5 Makan gratis kilo. senang ya, Ustaz. Bang Dijanjin Roti makan seneng. gratis senang. Coba bayangin itu. Saya nggak tahu benar apa enggak itu yang viral di media sosial. Ibu-ibu udah berebut makanan. Akhirnya udah masuk ke tas semua. Nah kemarin Gubernur Anies itu makan gratis itu dilaksanakan sekolah-sekolah. Nggak pakai bilang-bilang. Terus susu gratis, susunya impor. Akhirnya petani kita itu pada buang susu bergentong-gentong. Buang, impor dari mana? Dari Vietnam. Siapa pelakunya? Pelakunya ya wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, udah. Nah, sekarang ini udah emang mau bubar Indonesia. Apalagi lihat itu situs-situs judi online. Jadi kalau dibongkar bubar Indonesia. Bukan nggak tahu, tahu. Ada tim investigasi kayak itu jaringannya internasional. Wah, sampai ya saya jadi tahu dikit. Itu jual beli rekening. Rekening jual, orang bikin. Si A bikin bisa 10 rekening buat naruh duit orang judi. Beli. Paling kita setengah beli. Saya pakai.
Wallahu a'lam bishawab. Iya, Saya Ustaz. Pak. Iya, silakan. Ya, saya Ustaz ya. Iya, Eh, tadi apa saya kurang paham apa gimana Ustaz ya? Katakan fa anta ma'aman ahbabtah, iya. maka engkau bersama orang yang kau cintai. Ya. Kata Iya, Ustaz tadi konteksnya ini bukan untuk kita Ustaz ya. iya. Ya. Tapi untuk orang yang cinta gitu Ustaz ya. Gimana sih tadi maksudnya Ustaz? Nah, kayak begini saya beri ilustrasi. Ada orang baru masuk Islam, sholatnya salah. Jangan disalahin. Hmm. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Besok kita Hmm. ambil. Begitu maksudnya. Iya, Ya, iya. Hmm. Nah, kapan kiamat? Emang udah siap apa? Sholat enggak? Sedekah enggak? Betul ya Rasulullah, saya enggak sholat, enggak sedekah, enggak puasa. Jelek lah gitu. Tapi saya suka, senang sama Rasul dan Allah. Gitu. Nah, Rasulullah terus menghibur. Engkau bersama orang yang kau cintai. Kan ada kata yang terputus itu. Harapan yang tak tersampaikan. Nah, mudah-mudahan kalau udah cinta sama Rasul sama Allah kan nanti dia ikut apa kata Rasul apa kata Allah. Gitu maksudnya. iya. Nah, kalau dalam konteks kekinian tuh Ustaz kan sering tuh dikatakan bahwa Pak anta ma'aman ahbabta misalnya Iya, kamu menyukai orang yang misalnya berbuat yang nggak benar lah gitu Ustaz. Nanti kamu akan dikumpulkan juga bersama mereka gitu. Gitu Ustaz. iya. Benar itu udah nyambung itu. Kalau dia Iya. sukanya sama Allah sama Rasul, nanti Mm-mm. dikumpulin sama Allah sama Rasul. Mm. Kalau Jadi, sukanya sama itu, sama siapa itu, sama oligarki, mm, kumpulin apa enggak? Kumpulin. Bahkan mm, ekstrimnya nanti masuk neraka sama berhala-berhala yang dia sembahnya. mm, Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya batu. Bukan batu kali. Batu berhala yang kalian sembah. Allah gregetan pengen menunjukkan saking anehnya. Kok batu disembah tuh lihat tuh. Bisa nolong kamu apa enggak? Dia sendiri nggak bisa nolong dirinya. Gitu kurang lebih. Iya. Nah, kita memang disuruh berteman kepada orang-orang soleh. Ya, nanti dikumpulin bersama orang soleh. Berteman sama perampok, dikumpulin sama dia. Dikumpulin bukan cuma dalam artian physically saja, tetapi memang sebabnya pikirannya ada di pikiran mereka waktu hidup di dunia. Maksudnya. Itu maksudnya dikumpulin. Pikirannya ngumpul, bukan fisiknya saja, pikirannya. Pikiran membentuk perbuatan, perbuatan yang ngumpul, ngumpul maksudnya sama, ya. Dia mikir bagaimana besok operasi di mana, kita berteman, lah ngikut, jadi di akhirat juga ngikut. Iya, wallahu a'lam bishawab. ya, terima kasih Ustaz. Iya, ayo ada yang lain.